Yang kedua, Profesor Dr. Suyanto MPD. Siapa tahu siapa beliau? Beliau adalah mantan rektor UNY, pernah menjabat sebagai rektor UHAMKA. Apa kata beliau? Penghargaan terhadap para guru dikatakan sesungguhnya pekerjaan di dunia ini cuma ada dua. Satu guru, yang kedua selain guru. Menggelitik memang. Tapi ada satu penghargaan yang luar biasa. Karena pekerjaan apapun pasti butuh guru. Pasti butuh guru. Walaupun mencangkul itu butuh guru, walaupun guru tidak resmi. Nyangkul yang benar nggak kayak gitu, Kang. Nah, ada ilmunya. Bahkan pendidikan pun terbagi menjadi dua bidang. Kependidikan dan non kependidikan gitu, guru dan non guru. Iya, dalam perkuliahan begitu. Tetapi lepas dari itu semua, ini kata Allah, waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amilas salihat. Ya. Dan adakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah, dibandingkan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, dan itu adalah salah satunya guru ada di situ. Apalagi guru Quran, apalagi guru agama, ya kan? Susah nggak ngajar Quran? Halo? Mudah? Masya Allah, mudah. Kata guru saya itu ngajar Iqra, ngajar baca Quran itu cukup dengan 5 kata juga bisa kok. Kata pertama, sini, duduk, baca. Udah berapa kata? 3. Sip. Bagus. Terus itu kata yang keempat. Ya, sana, sini. Cuman gitu doang bisa jadi guru ngaji. Ayo sini, buka, baca. Sip, good, hebat. Bukan. Sudah, sini. Gitu doang bisa jadi guru ngaji loh ya. Iya. Metode ada berapa macam sekarang? Banyak banget. Tapi kalau buat saya hanya ada 3 sebenarnya. Hanya ada 3. Bukan satu metode yang dengan mengeja. Apa itu? Baghdadiyah turutan. Ya. Ba fathah, ba kasrah, bi ba dhamah, bu, ba bi bu. Ya zaman dulu. Masih ada yang pakai? Masih. Di beberapa tempat pondok itu masih pakai begitu. Zaman kecil saya masih begitu. Ya. Cuman kadang jadi nggak sopan teman-teman itu kadang pulang bercanda. Tapi bahasa Jawa ya. Nggak tahu, ngerti nggak? Sambil pulang gitu, ya. Nun kasrohni, mim domahmu, ninimu. Ya. Tahu artinya? Kayak gitu suka nggak sopan. Nah, jadi itu metode yang pertama. Metode kedua adalah metode bacaan langsung, ya kayak Iqra, Qiraati, Yanbu'a, An-Nahdiyah, Tartili, Tartila, Umi, dan banyak lagi. Buat saya semuanya itu seragam sebenarnya, yaitu bacaan langsung. Memang memberi namanya beda-beda, tapi sebenarnya metodenya membaca langsung, perbedaannya pada kurikulumnya, sistematikanya, urutannya. Tapi prinsip sama, bacaan langsung. Nah, metode yang ketiga, ini buat saya ya, saya mengemandang hanya ada 3 metode. Namanya yang banyak, kurikulumnya yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah Al-Barqi. Tahu Al-Barqi? Metode belajar baca dengan dengan kata lembaga. Kalau Al-Barqi itu begini, ada kata cantolannya ya. Ada raja, maha kaya, katawana, sama laba. Ini yang menyusun Kiai Haji Muhajir Sultan dari Surabaya.
Nah, ibarat yang bacaan langsung tadi berawal kiroati, kemudian muncul ikro, muncul yanbu'a, muncul umi, muncul tartili, tartila dan sebagainya. Ya. Al-Barqi itu dimunculkan Kiai Haji Muhajir Sultan, muncul kemudian turunannya yaitu Sakifa dari Ustadz Umar Takwim Magelang. Kata lembaganya beda. Nama saya Malarosa, kata wajah toko sofa ada bahaya. Itu huruf hijaiyah semua. Weh, saya pernah ajarin tuh. Ketika saya di Hongkong ada TKW PMI yang mau belajar, Mbak, yuk kita coba. Pak, ini dicoba dulu yuk. Ya Allah Pak, emang aku nggak ngerti blas. Sama sekali. Saya belum ngerti sama sekali. Saya pakai sakifan. Nama saya Malarosa. Yuk, nama saya. Kan nun fathah, mim ta fathah gitu kan. Terus diulangi. Nama saya. Ini apa? Nah, ini ma, ini sa, ini ya bawahnya. Sama iya terus nah iya nanti di paling bawah udah disambung tuh. Lanjut. Nama saya Malarosa, kata wajah toko sofa ada bahaya. Hanya 25 menit dia hafal 18 huruf hijaiyah termasuk cara bacaan sambungnya. Masya Allah. Tapi ini untuk orang-orang dewasa ya, 12 tahun ke atas. Jangan anak TK diajarin ini. Ya, kayaknya daya tangkapnya beda. Dari situ kemudian muncul apa lagi? Masih ada tersisa 10 huruf hijaiyah yang makharijul hurufnya susah, itu pakai cara sendiri. Memang cepat. Tapi ada ustadz yang nggak mau model begitu. Pokoknya semua kata-katanya harus dari Quran. Ya ada. Sehingga menolak nama saya Malarosa, ada Raja Mahakaya ditolak. Muncul lagi Wafa. Pernah lihat Wafa? Mata saya kayak roda. Iya, modelnya begitu. Bukan masalah bulatnya, ini mengucapkan huruf hijaiyah gitu. Emang ada mata yang bulat? Jarang ya. Apalagi saya beda kayak sipit-sipit gini. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat, ustadz-ustadzah, itu hanyalah metode ya. Cuman saya masih condong kepada kalau yang ketiga tadi ya kepada sakifah. Kalau yang kedua yang bacaan langsung yaitu fleksibel, silahkan, hampir rata-rata bagus semua lah ya. Iya. Kenapa saya kurang cocok dengan Wafa? Karena ada makhraj yang diplesetin. Nanti bawa kado, padahal hurufnya huruf zo. Nah, iya. Jadi kayak meleset ininya makhrajnya. Kalau sakifah enggak. Nama saya Malarosa secara umum bisa semua. Ya, kata wajah toko sofa ada bahaya. Nah, yang 10 lainnya pakai cara sendiri, yang makharijul hurufnya agak susah. Baik, lanjut. Bisa lewatin aja. BTW ini walaupun yang guru sekolah SMP SD tadi ngajar agama. Mana yang guru SD? Ngajar apa Bunda? PAI, oh ya. Yaudah, Al-Quran kan buat semua ya. Iya. Intinya siap mengajar ngaji kan ya di sini. Yang sudah ngajar ngaji mana? Apa yang memotivasi ustadz ustadzah kok mau jadi guru ngaji? Saya minta jawaban jujur, ya. Yang saya ingin tanyakan sekarang, tolong jawaban jujur. Awal mula dulu mau jadi guru ngaji itu kenapa, ya? Iya. Oke, supaya anak-anak bisa membaca Al-Quran. Ada nggak yang disuruh orang, diajak orang? Ya, gimana ceritanya Bunda? Privat matematik, iya terus? Oh gitu.
Di masjid. Alhamdulillah turut memakmurkan masjid ya. Ya. Ada yang karena terpaksa? Oke, ceritanya gimana? Oke. Bukan. Ibu-ibu Heeh. saya waktu itu memang saya juga agak terpaksanya karena kondisi gitu ya. Jadi di sana itu kan dulu tuh ibu-ibu tuh kalau ngaji biasanya dengar aja udah cukup gitu loh. Jadi berangkat aja saya udah dapat pahala, dengar aja saya udah dapat pahala gitu. Jadi kalau kadang ada yang ngajinya tuh udah lama banget, tapi begitu dites ngajinya Qurannya nggak Enggak hafal bacanya. enggak hafal ya. Jadi akhirnya saya pikir, Bu mau nggak kita belajar lagi aja yuk gitu. Malah lebih susah sebetulnya Pak kalau ngajarin. Iya. Karena mereka sudah berbekal hafalan gitu. Jadi ketika mau dibenahin huruf-hurufnya itu Nah, susah juga. hafalannya hafalan hanya bunyinya aja ya. Sunda itu kan hafal cangkem gitu. Mm-mm. Oke, ada yang mau cerita lagi belakang? Awalnya sementara. Oh, begitu. Ya. Oke, alhamdulillah. Bunda yang tadi mana? Hmm. Oke. Iya, banyak pengalaman awal mula ngajar. Saya minta satu lagi dari Ustadz. Yaudah dua. Cukup ya. Yuk dua, antum dulu Ustadz. Kalau dulu itu karena tuntutan. Tuntutan. Ketika pulang dari pondok, kalau di kampung saya itu harus ngajar anak-anak. Oh gitu. Berarti ada rasa terpaksa? Nah, Oh iya. awalnya. Ya ada nggak apa. Awalnya terus selanjutnya? Kalau selanjutnya ketika terbiasa menjadi ketika emang sudah suka berbaur dengan anak-anak jadi lebih suka gitu. Oh gitu. Antum? Kalau saya mulai ngajar ngaji itu karena satu ya alasannya menunaikan apa keinginan orang tua. Jadi orang tua saya dulu, karena saya bukan orang Bandung, saya orang Sulawesi. Sulawesi. Dulu saya Mana Sulawesinya? di selatan. Sulawesi Selatan. Dulu saya disuruh pesantren ke Bandung, kemudian kata orang tua saya, pokoknya kamu harus bisa menjadi guru ngaji. Pulang harus bisa jadi guru ngaji. Istri orang Bandung. Istri orang Bandung. Mm-mm. Ya. Terus yang kedua alasannya setelah saya juga punya anak, saya merasakan sama dengan ayah saya gitu. Saya punya anak harus bisa ngaji. Terus kalau saya nitipin orang lain, belum tentu juga bisa diajar dengan baik dengan orang lain. Jadi ya saya harus terjun langsung untuk mengajari. Akhirnya dari anak saya sendiri yang saya ajarkan, kemudian tetangga-tetangga pada ikut ngaji saya di rumah. Akhirnya saya mendirikan kampus. Alhamdulillah. Ustadz, ini cuman direkam atau live? Direkam aja ya. Tolong jangan diupload ya. Ya. Oh iya, iya silakan, bebas saja. Yang ada kepentingan ke toilet langsung aja ya, nggak usah minta izin. Iya benar biar ini, biar enjoy saja. Iya. Yang punya keinginan kopi juga nggak usah diungkapkan. Saya keinginan itu tadi di sana ngantuk ya, sekarang udah nggak apa-apa. Jadi mohon maaf ya Ustadzah, Ustadz, saya cukupkan ceritanya. Banyak, tapi saya mau tanya satu lagi. Adakah yang membuat atau meniatkan memotivasi jadi guru ngaji karena alasan ma'isyah, mencari penghasilan? Tapi kalaupun iya, itu melanggar syariat enggak? Tidak. Tapi lebih mulia di sini karena lillahi ta'ala ya. Ada yang awal mula jadi guru ngaji karena terpaksa? Ada. Saya pengen dengar ceritanya. Terpaksanya gimana Ustadz? Ya, karena saya awam dari agama, ketika mengantar anak ngaji ke masjid dikelola sama pemuda lah gitu ya. Tahu pemudanya udah pada ada kegiatan banyak, ya terpaksa saya yang mengisi gitu.
Oke. Ustadz sama seperti saya. Saya bermula terpaksa. Tapi keterpaksaan saya jauh lebih terpaksa daripada beliau. Saat saya kuliah, kami ngontrak rumah berlima. 2 orang sahabat kami, namanya Mas Nadam. Sekarang dia tinggal di Bantar Gebang, Bekasi, mendirikan rumah belajar untuk para kaum duafa dan mendapat sorotan bantuan dari berbagai pihak, artis dan segala macam. Sampai dia ditawarin ke Malaysia, tapi waktu itu dia menolak. Saya tidak akan ke luar negeri sebelum saya ke Mekah. Dan Allah takdirkan dia ke Mekah umrah, setelah itu dia baru berkelana ke berbagai wilayah luar negeri. Mengelola sekolah alam yang padahal tidak punya apa-apa. Jiwanya itu memang luar biasa di pendidikan, mendapatkan penghargaan banyak. Yang kedua namanya Mas Fakih Jalaluddin Malik. Mereka berdua inilah yang punya inisiatif ruang tamu dari rumah kontrakan kami itu dikosongin. Ya, meja kursi dikembalikan kepada yang punya. Buat apa? Ngumpulin anak-anak untuk sholat maghrib jamaah, ngaji, dan sholat isya di sekitar situ banyak. Ya, jadi ruang tamu sama ruang tengah itu buat ngaji. Hanya mereka berdua. Suatu ketika karena urusan kampus malam, mereka nggak bisa ngajar. Habis sholat maghrib anak-anak teriak-teriak, Mas, jangan teriak-teriak. Ini pakai bahasa Banyumas gitu. Si ngajari ngaji siapa kok gitu ya. Ini yang ngajar ngaji siapa gitu. Udah Mas Fakih, Mas Nadam, langka. Langka. Ternyata di Banyumas itu langka itu artinya nggak ada. Mas Imo ngajar sih kenapa? Dari situ saya, ya Allah, saya nggak punya feel. Mas Imo ngajar sih ngapa Mas? Kasihan ini nggak ada yang ngajarin. Ya daripada berisik, saya ngajar. Saya nggak punya feel sama sekali ke dunia anak-anak waktu itu. Wallahi, saya ngajar sebisa saya. Hari berikutnya, begitu sholat maghrib selesai kan mestinya zikir. Biasa saya imam balik badan. Saya dengar bukannya zikir, anak-anak malah pada bisik-bisik. Ntar ngajinya sama Mas Imung aja. Mas Imung enggak galak. Enggak. Saya dengar gitu kan langsung, wah, bahagia saya itu. Ternyata anak senang saya ngajar. Udah sejak itu saya mulai tertarik dan tertanam dalam jiwa saya. Dan seakan-akan saya merasakan anak-anak itu bagian dari detak jantung kehidupan saya. Saking saya mencintainya. Saya cinta benar setelah sekian lama. Dari anak TK, anak PAUD, ya, segala macam anak lah. Apalagi anak mertua ya, saya mencintainya. Gitu. Jadi Ustadz-ustadzah, guru itu ada beberapa macam. Ada guru nyasar, ada guru bayar, dan ada guru dasar. Ya. Yang disebut guru nyasar itu yang gimana? Terpaksa. Terus gini, saya itu latar belakang pendidikan, jujur saya ini sarjana peternakan. Apakah juga nyasar? Nyasar. Kalau saya nyasar, ini saya anggap forum ini sesat. Ngapain Al Hilal menghadirkan trainer nyasar? Sesat ini berarti. Baik. Ayo. Ya udah deh. Yang penting ini mau memojokkan saya nggak apa-apa. Nggak sesuai pendidikannya, nggak sesuai motivasinya, apalagi udah. Yuk. Sekarang yang latar belakang pendidikannya non kependidikan, tunjuk jari. Dari apa? Akuntansi. Terus
Oh sama peternakan. Wah. Terus apa lagi? Syariah. Desain. Sastra. Apa? Akuntansi. Ini yang non apa? Jurnalistik. Ini dari yang barusan bicara yang mengaku non kependidikan. Termasuk tadi yang bilang saya nyasar bukan? Yang lainnya dari mana Ustazah? Pendidikan masyarakat. Pendidikan, oke pendidikan. Bahasa Arab, oke pendidikan ya. Oh. Baik apapun nyasar itu kalau buat saya begini. Nanti aja deh. Ada bayar. Kalau bayar itu orientasinya, iya Maisha, orientasinya uang. Kadang nggak peduli dia mau ngajarnya benar atau enggak. Yang penting saya sudah memenuhi kewajiban. Ya. Walaupun ini lebih selamat daripada yang nyasar. Karena sah. Iya nggak apa-apa. Kalau nyasar itu dia malas tuh ngajar. Apa? Nggak ilmunya. Bisa jadi ya. Iya, asal-asalan. Maka kata Kak Wuntat itu banyak orang yang ngajar ngakunya pakai metode Iqra, padahal bukan. Dia hanya pakai buku Iqra, tapi belum pakai metodenya. Ngakunya pakai metode Iqra, enggak, Anda baru pakai buku Iqra, belum pakai metodenya. Metode Iqra itu enggak seperti itu. Iya, mungkin kita kadang sering begitu ya. Iya, termasuk makanya saya juga dulu begitu nikah, istri saya namanya guru Quran kan basic Qurannya bagus. Dites, maaf ya mas, gimana? Belajar lagi jilid 3. Tapi ya saya ngikut aja ya. Alhamdulillah berkah. Ada guru dasar, ya. Memang dasarnya itu seorang guru. Jiwa panggilan jiwanya adalah sebagai guru. Nah, teman-teman sahabat-sahabat sekalian, ya. Kalau saya katakan, maaf, ada seseorang memilih posisi menjadi seorang guru, entah guru biasa atau guru ngaji, itu karena niatan pencaharian. Saya katakan sah. Tidak melanggar syariat, tidak dosa. Sah. Mulia iya insya Allah. Ada pula yang niat karena terpaksa. Seperti saya. Ya. Mungkin gak nyaman di awal. Ya. Kemudian ada yang karena pendidikan. Saya dari tarbiyah. Saya dari PGTPG, saya dari PGSD, saya dari PGTK, saya dari pondok, saya ingin mengamalkan ilmu saya. Ya, bagus. Dan mungkin ada ratusan alasan lain yang mendorong ustadz-ustadzah masuk menjadi seorang guru. Tapi saya katakan bukan ini yang menentukan apakah kita ini nyasar, bayar atau dasar. Melainkan apa? Ada proses selanjutnya yang disebut dengan manajemen kolbu. Saya awalnya terpaksa Ustadz, iya. Tapi ketika ngajar, hati saya ini terpaut. Hati saya ini nikmat rasanya, melekat rasa cinta saya. Ya Rob, saya betul-betul mencintai dunia pendidikan ini. Maka begitu lulus saya mencari jadi guru. Ya. Maka saya nyatakan biarpun awalnya saya terpaksa, saya berhak untuk menjadi guru dasar. Maaf nih Ustadz, maaf. Sekalipun antum Anda jadi dari pondok, hafalan Qur'annya bagus, ngajinya bagus. Begitu ngajar anak-anak kemudian, ya Allah, aku
Aku pikir ngajar anak itu nyenengin loh. Ternyata aku sebel banget. Ini anak satu nggak bisa diatur. Kerudung ditarik-tarik sampai sobek. Padahal aku belum lunas. Aduh. Terus ada dalam hatinya kalau bisa aku keluar aja lah. Biarpun latar belakang pendidikannya luar biasa. Tapi Anda tidak nyaman menjadi guru. Saya katakan nyasar. Tetapi Ustadz-Ustadzah, kalau latar pendidikannya memang menunjang, manajemen kolbunya bagus, ya, Anda pun kemudian begitu terjun merasa menikmati, ini yang saya katakan excellent. Iya, intinya apapun latar belakangnya, kita semua berhak menjadi guru dasar. Kalau sudah jadi guru dasar, masalah rizki, saudara, jodoh dan lain-lain bisa kita dapatkan. Oh iya, siapa tahu ya, jadi guru ngaji suatu ketika ada santrinya yang nggak masuk, kok lama, akhirnya berkunjung ke rumah orang tua. Suka begitu kan? Saya dulu waktu mahasiswa juga begitu, berkunjung ke rumah orang tua. Gimana kabar si Andi? Dia kalau di TPQ kayak begini-gini. Oh, ya bisa aja habis ngobrol begitu. Ya sudah ibu, bapak, kami mau pamit. Saya mau pamit dulu. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan silaturahmi. Iya Ustadz, tapi sebentar Ustadz, sebentar aja sebentar. Ada apa ya Bu? Maaf, ini persoalan pribadi. Oh iya, gimana Bu? Ngomong-ngomong, Ustadz udah ada calon belum? Belum Bu. Saya punya saudara, ini orangnya, mau nggak? Boleh Bu. Ya kita nggak pernah tahu dari mana datangnya jodoh. Kita nggak pernah tahu begitu jadi guru TPQ ternyata, Ustadz terima kasih udah ngajar saya. Ini saya perusahaan punya kebutuhan tenaga Ustadz. Mau nggak Ustadz ya jadi guru ngaji juga, kan pedang Ustadz di elektro misalkan. Kerja di tempat perusahaan saya, loh siapa tahu, kita nggak pernah menyangka, ya. Pokoknya begitu banyak kemungkinan peluang yang akan kita rasakan. Oleh karena itu Ustadz-Ustadzah, yuk kita pertama luruskan niat, ya. Jadi guru ngaji luruskan niat, niat apa? Untuk menjadikan anak-anak lebih mengerti pada ajaran ataupun agama kita. Maaf kalau kok gambarnya gitu, cuma nemu-nemu aja, cari-cari yang agak cocok aja. Ya kartun. Karena itu jadi luruskan niat ya. Emang ada niat-niat bengkok? Ya ada. Apa misalnya? Ngajar ngaji niatnya PDKT. Wah, ini repot buat saya. Saya khawatirnya kalau itu berhasil, kemudian berdua menikah, tahu-tahu, Ustadz, kok nggak pernah ngajar ngaji lagi? Maaf, tujuan saya udah tercapai. Aduh, langsung pergi. Ya, kalau menikah sesama aktivis, no problem. Ya, itu adalah efek samping yang diharapkan. Kan lebih ngerti, tapi bukan diniatkan dari awal, no problem, ya. Ada sebuah lagu, boleh disenandungkan. Nah, tapi ini buat guru-guru TPQ ini ya. Mana yang ngajar TPQ tadi? Ya, yang ya rumah tahfidz termasuk lah ya. Ini lagu lama ini ya. Ciri lagu anak-anak itu mudah diikutin. Tiada kata yang pantas terucapkan kecuali terima kasih yang dalam atas jasa-jasamu Ustadz-ustadzahku yang telah membimbing dan mengajarku. Dengan tulus ikhlas engkau curahkan
ilmu agama serta bacaan Quran. Karena Allah semata engkau lakukan, buat bekal hidup di masa depan. Ustadz, ustadzahku, jasamu ku kenang selalu di TP Al-Quran. Ini kau kembangkan ilmu, berantas buta huruf, Quran ciptaan luhur. Allah Maha Kasih yang kan membalasmu. Yuk kita coba nyanyikan bersama. Rasakan ini dari santri-santri, ustadz-ustadzah yang menyampaikan ungkapan hatinya melalui lagu ini. Ya, ciri lagu anak-anak sekali lagi mudah diikutin. Saya yakin ustadz-ustadzah baru pertama mendengar langsung bisa mengikutinya. Bersama yuk. Tiada kata yang pantas terucapkan kecuali terima kasih yang dalam atas jasa-jasamu, Ustadz, ustadzahku yang telah membimbing dan mengajarku. Dengan tulus ikhlas engkau curahkan ilmu agama serta bacaan Quran. Karena Allah semata engkau lakukan, buat bekal hidup di masa depan. Ustadz, ustadzahku, jasamu ku kenang selalu di TP Al-Quran. Ini kau kembangkan ilmu, berantas buta huruf, Quran ciptaan luhur. Allah Maha Kasih yang kan membalasmu. Allah Maha Kasih yang kan membalasmu. Barakallahu fikum Ustadz Ustadzah ya. Semoga Allah ridho dan Allah senantiasa dengan rahman rahimnya mengiringi setiap derap perjuangan antum semua. Amin. Mohon dimaafkan afan jidan jikalau ada yang punya pemahaman haram terhadap musik, ya saya menghargai ya. Dan kalaupun saya pakai itu juga saya tidak asal-asalan ya. Iya. Gitu aja, nggak usah dibahas. Cuman saya mohon maaf kalau ada yang begitu ya. Karena pembahasannya nggak akan pernah selesai. Baik Ustadz Ustadzah, ini gambar apa ya? Gambar apa? Ruang guru. Oh, kalau ruang guru gini ya, full makanan minuman. Meja makan. Terus melihat kedua orang ini kira-kira siapa ini? Oh, guru sama orang tua murid. Mereka lagi ngapain? Ngobrol. Kira-kira ini ketemu di rumah apa di sekolah? Di rumah, di sekolah. Oh, di sekolah ada gini ya yang. Lebih setuju di rumah apa di sekolah? Di rumah, berarti sedang bertamu. Saya ingin kita mau bermain peran sebentar ya. Siapa yang siap dari Ustadz? Kita mau main-main sebentar. Nggak ada, Ustadzah ada yang berani? 1, 2, oke. Masing-masing silahkan cari teman. Ada 2 orang cari teman Ustadzah. Ustadz, sekarang tanggal berapa? Saya mau tunjuk tapi nggak pilih-pilih. Tanggal berapa? 3, 1, 2, 3. Nah sudah. Nomor handphonenya angka terakhir berapa? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah silakan Ustadz berdua sini.
Yo. Udah ketemu? Ya silakan ketemu. Sini, Ustadz di sini Ustadz. Sini Ustadzah. Saya undurin dulu ya. Loh, Ustadzah mana? Suruh cari temen. Iya. Udah. Saya minta sweet. Yuk sweet. Sweet. Bukan sweet ya, tapi sweet. Udah. Yang menang mana? Yang menang tetap di sini. Yang kalah silakan menuju di samping kamera. Yang kalah silakan menuju di samping kamera dulu. Silakan Ustazah. Yang kalah udah sweet belum? Oh belum, ya Allah, dari tadi. Yang kalah silakan ke sana. Iya, ke sana di samping kamera. Yang menang Ustadz, Ustadzah, antum jadi tuan rumah yang akan menyambut tamunya masing-masing. Tadi itu tamu Anda ya. Oke, sebagai tuan rumah sambutlah tamu sebaik mungkin. Dipersilahkan duduk ya, dikasih snack silahkan, tapi jangan kopi lu ya. Nah, ya diajak ngobrol sebaik-baiknya. Ya, boleh itu dipinjam kursinya dulu, ada kursi bisa pinjam di sebelah sana sini misalkan, atau kursi saya boleh dipakai, atau sekedar mau berdiri aja ya nggak apa-apa lah ya. Tapi diajak ngobrol, disalamin dan sebagainya. Siap? Iya, posisinya boleh antum agak ke sana, Ustazah di sini silakan ya. Pokoknya cari tempat yang PW. Kemudian mau diajak ke sana boleh, diajak ke sana boleh ya. Tapi tunggu. Saya mau briefing, jangan diajak pulang. Ya, nanti siang ada acara isoma. Istirahat, sholat, makan. Istirahat, makan, hilang.
Baik, cukup. Coba tuan rumah, saya pengen dengar gimana tamunya, Bu. Alhamdulillah lagi sensi. Yang Ibu rasakan lagi? Kaget pertamanya, cuma sepertinya memeluk juga sepertinya menghindar. Sata gimana? Kalau saya sih pertamanya memang ragu, bingung ya Kak. Gimana ya? Yang ditanyakan bingung juga. Iya. Gimana tamunya? Tamunya pas datang cuek, terus ditanyakan ada keperluan apa segala macam, katanya hanya silaturahmi aja gitu. Iya. Udah cuman gitu doang. Iya. Diajak ngobrol apa aja? Diajak ngobrol, ditanya dari mana segala macam, kan ketika bertamu kita harus lebih kenal dulu, ditanya siapa namanya, dari mana, Pak Aep dari Banjaran, terus ketika ditanya ada keperluan apa hanya untuk bertamu aja gitu. Oke. Oh, ini ada tamu baru. Tamu, apa yang Ustadz rasakan tuan rumahnya, sejauh apa usahanya untuk membujuk ataupun mendekatinya? Tuan rumahnya sangat baik dan sangat care. Iya, Apa yang ditunjukkan care-nya tadi? menanyakan masalah saya dan meminta curhat gitu. Apa tadi tamunya tuan rumahnya? Dia tidak bicara, malah usaha terus baik, tapi saya lama-lama saya yang ngerti, saya hanya ini terpaksa harus diberi omer. Kalau ini gimana tuan rumahnya? Yang pertama memang pendekatan gitu ya, menanyakan dari mana, kemudian pengen lebih kenal, pengen lebih tahu gitu ya. Cuman mungkin di akhirnya bingung lagi mungkin apa yang harus dikatakan. Oke. Saya ucapkan terima kasih, silahkan kembali ke tempat duduk ya. Iya, saya tadi kurang saya tadi kurang maksimal memberikan briefing kepada tamu ya. Silahkan cuek, diajak ngobrol main handphone, diajak ngobrol mungkin malah yang ngurusin yang lain. Saya nggak sampai segitu, lupa. Sehingga tadi masih tetap berhadapan-hadapan semuanya, hanya kaku. Ya no problem. Intinya sebagai seorang tuan rumah merasakan tamunya memang aneh. Susah diajak komunikasi, cuek. Yang jadi tamu merasakan iya tuan rumahnya gimana? Tetap berusaha baik ya. Iya enggak? Adakah tamunya yang terus kemudian marah? Oh, bukan tamunya, tuan rumahnya. Oh, tuan rumahnya terus judes. Oh gitu. Apa maksud saya kira-kira? Apa permainan ini yang kita ambil hikmahnya? Kalau tamu itu saya ibaratkan murid. Jujur, saya yakin ustadz-ustadzah merasakan yang saya rasakan. Ketika tahun pelajaran baru di sekolah, ketika di rumah tahfidznya menerima santri baru, di TPQ ada penerimaan santri baru. Apa yang kita rasakan? Yes, aku punya murid baru, aku bangga, aku senang menyambutnya, begitu kan? Aku akan dapat anak-anak yang lucu-lucu yang aku insya Allah akan menyayanginya. Tapi begitu datang murid-murid itu ternyata, ini ada yang sini sayang, nggak mau. Duduk malah berdiri gitu ya. Disuruh duduk malah tawaf gitu kan, muter-muter. Ada yang ngalamin begitu? Nah, sebagai tuan rumah, sebagai guru, disinilah kita dituntut untuk
untuk terus berusaha. Karena prinsip mustahil masalah itu tidak teratasi. Hanya mungkin kita belum tahu bagaimana caranya. Maka setelah kita meluruskan niat, kadang niat ini dirusak oleh hal-hal yang memang di luar dugaan kita. Murid yang nakal, yang bandel, yang troublemaker. Di sekolah, di TPQ, di pengajian rumah tauhid pasti ada yang begitu. Walaupun gak banyak, satu, tapi sungguh menjadi benalu bener. Ya, gimana biasanya yang mengatasinya? Menghadapi anak-anak yang seperti itu? Ya malah sudah dibujuk sih bisa, bujuknya gimana? Ya, diturutin kemauannya. Sini ngaji, nggak mau. Mau? Game online. Oh iya. Lah kamu kesini mau ngapain? Pinjam HP-nya Ustadz. Makanya kalau lagi ngaji HP-nya simpen. Ya. Malah kadang santri bawa handphone ya. Nah, tempat saya tegas. Tidak membawa handphone. Kalau ada yang membawa disita. Disita aja, nggak dibanting. Ya. Nanti pulang baru dikembalikan. Ganggu, pasti ganggu. Dan banyak sekali hal-hal troublemaker ya dari anak-anak yang kadang memang suka begitu. Prinsip ustadz-ustadzah, maka disinilah kita butuh istiqomah. Ya, istiqomah itu lebih berat daripada istirahat. Ya, makanya ini kadang yang sering membuat kita muncul penyakit-penyakit guru, penyakit kudis, kurang disiplin, apalagi asam urat, ya, asal masuk kelas materi tidak akurat, apalagi ya banyak, ya, apa itu TBC, apa TBC? Tidak banyak cara. Oh, jadi guru itu harus punya banyak cara. Mengajarkan satu materi itu bisa dengan beragam cara. Bisa dengan cerita, bisa dengan, kita seringnya kan cuman ceramah, bisa dengan lagu tadi. Guru PAUD, mana guru PAUD? Pernah menyampaikan tepuk wudhu? Hari itu juga anak hafal urutan wudhu. Baca bismillah sambil, ya bener loh ya. Kadang ada yang salah, baca bismillah sambil tepuk, lu kok tepuk tangan, sambil cuci tangan. Baca bismillah sambil cuci tangan, terus bukan basuh hidung, cuci hidung. Kumur-kumur cuci hidung, basuh muka, bukan dibasuh. Yang namanya membasuh itu ngambil airnya banyak. Masa hidungnya dibasuh? Oh, itu masuk ke tenggorokan, apa istilahnya, tersedak nanti. Jadi kalau hidung itu cuci, ya. Boleh ya, ada yang pakai kumur bareng ya, atau mau tersendiri, yang penting bahasanya juga jangan sampai basuh. Cuci hidung, basuh muka. Tangan, nah, kepala itu dibasuh apa diusap ya, namanya diusap. Tangan dibasahin, buang, nah baru. Bukan dibasuh, biar bahasa nanti dikira. Lain ini ya, antara cuci hidung, dibasuh, diusap, beda-beda. Tapi kalau permainan ini, tepuk wudhu itu hanya urutannya. Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur cuci hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Iya, ya. Seperti itu. Oke. Bisa kok.
Kita harus punya banyak cara. Bukan hanya cara menyampaikan materi, tapi juga cara mengelola kelas. Ketika muncul PlayStation, Masya Allah, Taman Pendidikan Al-Quran kosong. Saya dan teman-teman bagaimana caranya agar anak-anak itu kembali ke TPQ, kembali ke TPA. Wah, kita bikin acara yang begini begitu, anak-anak akhirnya pada kembali, seneng. Jadi tidak hanya berangkat, bawa buku ngaji, setoran, pulang. Capek dan itu menjadi monoton. Ya. Nah, ini nanti termasuk cara-cara mengelola kelas. Insya Allah setelah ini, saya percepat aja deh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, yang berjuang untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Yakin Ustadz, kalau kita istiqomah, kita benar-benar mencari ridha Allah, Allah akan menunjukkan jalannya. Saya merasakan kok, kalau kita bersungguh-sungguh, oh ya Allah ternyata ini anak model gini harus diginiin. Nemu, seakan-akan kita dibimbing tuh. Saya punya usaha di bidang percetakan. Tadinya kan nggak ngerti apa-apa, lama-lama, oh ternyata biar lebih simpel begini toh. Oh ternyata desain grafis yang baik begini toh. Oh ternyata biar lebih murah belanjanya di sana. Oh biar lebih motong harga saya harus cara begini. Sambil dijalani lama-lama kita akan menemukan itu. Ya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Guru ngaji berbuat baik enggak? Kok enggak sungguh-sungguh, jangan harap Allah akan menunjukkan jalannya. Ada guru ngaji yang tidak baik? Ya ada. Guru ngaji kok mau melakukan pelecehan? Ada? Ada. Dan saya tidak hanya katanya, teman saya sendiri, na'udzubillah ya Rabb, prihatin saya itu. Tapi sebenarnya sejak saya bergaul dengan dia, saya sudah merasakan hal-hal aneh. Ya secara suluknya, akhlaknya itu kok begini sih guru ngaji, kok begini sih. Ada yang curhat, itu loh Kak Imung, kenapa? Ya ngajar ngaji bla 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 bla. Ketika Ramadan mau ini kok masa ngomong kepada ibu-ibu, Bu, saya kan selama ini sudah ngajarin ibu-ibu ngaji. Maaf ini loh ya, maaf. Saya ini kan besok lebaran mau pulang Bu. Ya maaf lah Bu, barangkali ada yang mau gitu nyangoni gitu ya. Lah guru ngaji kok gitu, itu loh malu kalau saya itu. Jadi secara akhlak memang sampai suatu ketika geger lah ya, karena dia melecehkan kepada santriwatinya. Itu. Ya. Wah itu enggak 1 2 di beberapa tempat. Ya. Insya Allah yang di sini enggak. Amin. Amin. Baik, Ustadz Ustadzah, ini saya lewatin aja ya. Nah, kita perlu memahami psikologi anak. Imam Al-Ghazali mengatakan, jika seorang dokter memberikan obat yang sama kepada seluruh pasiennya, apa yang akan terjadi? Ya, yang terjadi apa? Ketika enggak cocok maka terjadinya apa? Mungkin dokter ini nambah penyakit atau membunuh para pasiennya. Pagi dokter, iya. Apa keluhannya? Saya pusing dok. Baik. Wah, kasih obat tidur. Istirahat ya. Bapak, dokter. Saya batuk-batuk dok. Oh iya. Kasih lagi obat tidur. Datang lagi anak-anak. Kenapa adik? Perut saya sakit dokter. Mencret. Oh, kasih obat tidur lagi. Ini sampai rumah anak ini tidur sambil mencret. Ya. Enggak bisa.
Setiap penyakit butuh obat sendiri. Ya kan? Apalagi ketika itu anak-anak, obatnya berbeda dengan orang dewasa. Kata Imam Al-Ghazali juga, hati itu ada 3 macam. Qalbun sahih atau qalbun salim, qalbun marid hati yang berpenyakit, dan qalbun mayit. Kebanyakan kita ini hati apa? Kebanyakan kita yang qalbun sahih, qalbun marid yang berpenyakit, atau qalbun mayit? Ya, kebanyakan kita hati yang berpenyakit. Kadang sadar, kadang lupa gitu ya. Oke, kadang berbuat baik, kadang berbuat dosa. Penyakit harus diapain? Ya. Dan obatnya hati apa? Ya satu itu. Nasihat, salah satunya adalah nasihat. Maka ya Rob, kalau kita ikut pengajian, saya waktu itu dengerin pengajiannya Agim, belum terkenal, waktu itu belum terkenal. Masih dalam pita kaset gitu. Ya. Terus terang aja saya nggak bisa menirukan persis, tapi kurang lebih ini jangan melihat pro kontranya ya. Ini waktu itu belum, masih sendiri waktu itu. Sahabat, kita lihat banyak orang pergi ke tempat jauh untuk mencari pemandangan yang indah. Tidak jarang kita temukan orang-orang yang menghambur-hamburkan uang demi membangun mendapatkan rumah yang indah. Banyak pula yang pergi ke tempat fitness, berolahraga, membanting tulang, memeras keringat karena ingin mendapatkan tubuh yang indah. Tapi ingat sahabat-sahabat, banyak dari mereka mencari keindahan, bukan pujian, melainkan cacian yang mereka dapatkan. Tapi nggak pakai batuk.